Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tika Wulandari. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas, standar moral, dan penilaian. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan bertanggung jawab. Bagaimana saja sih etika dalam kantor? Yang pertama, memperhatikan penampilan. Penampilan merupakan hal yang cukup penting di tempat kerja. Namun, kamu harus tahu mengenali terlebih dahulu karakteristik dan tempat kerjamu seperti apa. Jika perusahaan tersebut tempat bekerja kamu, perusahaan normal, maka sebaiknya pakaian yang digunakan juga pakaian formal seperti celana bahan, kemeja, blazer, atau jas, dasi, dan sebagainya. Yang kedua, merapikan meja. Kerapian ini bukan hanya dilihat dari penampilan selama berada di kantor, tapi kerapian meja kerjamu juga harus diperhatikan. Jangan biarkan meja kerja tampak berantakan meskipun banyak pekerjaan yang sedang diselesaikan. Yang ketiga, menghormati semua orang di kantor. Di kantor memang ada perbedaan antara junior dan senior dan juga antara atasan dan bawahan. Meski ada perbedaan tersebut, kamu harus tetap menghormati semua orang di kantor tanpa memandang siapa dan apa jabatan mereka. Yang keempat, bersikap profesional. Sikap profesional dengan memisahkan kehidupan pribadi dan kantor merupakan etika di tempat kerja yang wajib dijalankan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka hanya akan membuat kerugian pada karir. Yang kelima, bertanggung jawab. Sama halnya dengan profesionalitas, rasa tanggung jawab merupakan etika yang wajib kamu miliki di kantor. Yang terakhir, memiliki kepedulian. Etika di kantor terakhir yang harus kamu lakukan agar karir meningkat adalah dengan menjadi karyawan yang memiliki kepedulian tinggi. Yang pertama, menjaga kerukunan antar sesama manusia. Etika yang harus senantiasa dibangun dan dipertahankan adalah menciptakan keharmonisan, ketenangan tanpa perselisihan dan pertentangan dalam hidup berdampingan. Yang kedua, menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain dalam pembawaan diri, berbicara, dan bersikap. Sikap hormat yang ditunjukkan oleh pembawaan diri, berbicara, maupun bersikap harus sesuai dengan tata krama atau norma yang berlaku. Yang ketiga, menunjukkan sikap kemurahan hati terhadap siapa saja. Kemurahan hati bukan hanya soal berbagi atau sedekah, padahal kemurahan hati lebih luas daripada itu. Yang keempat, senantiasa berperilaku yang baik dan selalu mencipta kebaikan di tengah lingkungan masyarakat. Dalam menciptakan kehidupan sehari-hari, hendaknya selalu berperilaku yang baik. Yang dimaksud perilaku yang baik adalah perilaku yang tidak menyimpang dari norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma lainnya yang berlaku di masyarakat. Kelima, tidak meremehkan dan menghina orang lain. Sebagai manusia yang beretika, kita harus menghargai orang lain dengan tidak merendahkan di hadapan siapapun. Yang keenam, menggunakan ilmu dan keahlian yang dimiliki untuk hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan ilmu dan keahliannya untuk membohongi dan menipu orang lain. Yang ketujuh, menghargai pendapat orang lain dan memberi kritik yang membangun. Menghargai pendapat orang lain merupakan suatu hal penting di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun terkadang kita tidak setuju dengan pendapat orang lain, setidaknya kita harus menghargai pendapat. Yang kedelapan, berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan diminta maaf oleh orang lain. Sebagai manusia tidak pernah luput dari suatu kesalahan. Yang terakhir, menghormati hak yang dimiliki orang lain dan melaksanakan kewajiban. Setiap manusia memiliki hak asasi. Kita memiliki kebebasan dan menjalankan hidup. Namun, kebebasan tersebut tidaklah mutlak dalam arti kebebasan yang kita miliki
tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.